Chapter 176. Binatang buas mulai saling membunuh. Senyum muncul di wajah mereka ketika mereka memutuskan untuk menunggu dan melihat. Binatang-binatang itu bertarung selama lebih dari setengah jam, meninggalkan mayat di mana-mana. Singa putih adalah pemenang terakhir. Darah dari binatang buas lainnya telah menambahkan merah ke bulunya yang bersalju. Itu berdiri di depan celah dan menggeram pada sisa binatang buas, menunjukkan bahwa mereka adalah mangsanya. Para binatang buas mundur dan meninggalkan mangsa untuk Raja Binatang Buas. Kawanan binatang telah pergi, tetapi yang terkuat di antara mereka semua, singa putih, masih menunggu di luar. Saat ia mencakar di lubang, lubangnya menjadi lebih besar. Jadi itu tidak akan lama sebelum Yang Dian dan Ned tidak punya tempat untuk bersembunyi. Hati mereka tenggelam ke dasar. Ned menggigit bibirnya dan berkata, "Luka Anda terlalu parah. Anda menjadi umpan. Dan mungkin saya bisa hidup." Petik 2. Yang Dian melihat tubuhnya yang terluka parah dan berkata, "Memang benar saya tidak akan bisa melarikan diri. Lebih baik bagi seseorang untuk mati daripada keduanya. Jika Anda bisa keluar hidup-hidup, ingatlah untuk menjaga keluarga saya." Petik 2. Aku akan membesarkan anakmu dan merawat istrimu." Petik 2. Mereka saling memandang dan diam sejenak. Lalu mereka berdua tersenyum pahit. "Berhenti bicara omong kosong. Jika kita akan mati, kita akan mati bersama." Petik 2. Yang Dian berdiri dalam perjuangan dan berkata, "Kami akan menggunakan semua yang tersisa." Ned mengangguk. Cahaya putih mulai menyala di tangannya saat dia bersiap untuk bertarung. Tepat saat mereka akan pergi dan menggunakan semua yang mereka miliki, kilatan cahaya biru melesat melintasi langit malam dan mengenai mata kiri singa putih itu. Segera, itu meledak menjadi darah. Kemudian mereka mendengar suara tembakan. Singa putih meraung marah dan berlari ke arah sumber tembakan. Yang Dian dan Ned tertegun, yang kemudian berubah menjadi kegembiraan. Seseorang datang untuk membantu. 500 meter jauhnya, Han Xiao berbaring tengkurap di lantai dengan senapan sniper ghost. Cahaya biru bersinar di sepanjang sirkuit di tubuhnya. Melalui lingkup penembak jitu, dia melihat singa putih bergegas ke arahnya dengan mata kiri berdarah. Tembakan ini ditembakkan dengan Flaming Wheel, yang kali ini memicu kerusakan 2,2 kali, bersama dengan kelebihan titik vital, dan menyelinap menyerang kerusakan kritis. Kerusakan adalah 1.800 yang menakjubkan. Ini adalah kerusakan tertinggi yang pernah ditangani Han Xiao dengan satu omong kosong. Namun, singa putih itu masih hidup dan sepertinya itu tidak mempengaruhi dirinya. Han Xiao melihat informasi di antar muka. Dan seperti yang dia duga, singa putih itu memang Raja Binatang Buas. Nama aslinya adalah Mutant White Lion King, level 56. Itu memiliki banyak kemampuan khusus binatang buas. Misalnya, kesehatannya adalah jumlah yang mengerikan lebih dari 18.000. Jadi suntikannya hanya sekitar 10% dari kesehatannya, serta debuff kehilangan penglihatan. Raja Singa Putih Mutan, level 56. Kesehatan, 15.724 per 18.700. Status, minus 50% bidang tampilan. Status pendarahan sedang. Atribut, Strength 135. Dexterity 126, N240, Inteligen 30, 22 MYS, 31 CA, keberuntungan 24. Atributnya sangat tinggi, dan memiliki banyak kemampuan khusus, yang termasuk satu yang disebut Kreis Rage, yang sebagian besar meningkatkan kecepatan gerakan, kecepatan serangan, dan kerusakan ketika kesehatan menurun. Kemampuan yang sangat berbahaya. Bos ini seharusnya diperangi oleh sebuah tim, tetapi Han Xiao sendirian. Namun, dengan setelan mekanik baru, risikonya jauh lebih rendah. Han Xiao berdiri dan meluncur ke belakang sambil menembak dengan snipernya terus-menerus. Meskipun mengenakan Viper, ia tidak akan memilih untuk pertempuran jarak dekat. Mencampurkan strategi tempur adalah cara yang tepat untuk dilakukan. Dengan menggunakan penembak jitu dan pakaian mekanik pada saat yang sama, ia bisa memiliki keuntungan dalam pertarungan jarak dekat dan jarak jauh. Modul pemindaian menganalisis medan di dekatnya dan membuat cadangan secara otomatis tanpa Han Xiao harus melihat ke belakang,
sehingga ia dapat sepenuhnya fokus menangani kerusakan. Advertisements. Setelah kiting sebentar, ketika Han Xiao menyelesaikan semua klip Red Falcon dan Berserk Eagle, mutan White Lion King akhirnya mendekat dalam jarak 100 meter. Han Xiao berhenti mundur dan bukannya berlari maju ke Raja Binatang Buas. Beralih ke mode tempur, Han Xiao berteriak. Listrik dipompa melalui kabel. Saat cahaya merah terang bersinar dari Bonfire Reaction Furnace di punggungnya, serat otot dalam setelan itu melebar dan memberi Han Xiao kekuatan yang lebih besar. Mengepalkan tinjunya, Han Xiao bisa dengan jelas merasakan jumlah kekuatan dalam pakaian mekanik hanya menunggu untuk dikeluarkan. Atribut tambahan dari suite itu lebih dari 2 kali lipat STR dan Dex-nya. Yang Dian dan Ned melihat dari jauh bahwa Han Xiao akan berhadapan langsung dengan Raja Singa Putih. Jangan melawannya dalam jarak dekat. Mereka berteriak pada Han Xiao dengan kaget. Orang misterius dengan setelan mekanik ini ada di sana untuk menyelamatkan mereka. Dia adalah harapan mereka. Mereka bisa mengingat betapa mudahnya Yang Dian telah dikalahkan. Dan orang ini mungkin juga berakhir dengan hal yang sama. Manusia berukuran kecil. Namun dia masih memilih untuk menghadapi binatang buas besar secara langsung. Rasanya seperti melempar sebutir telur ke batu. Itu tidak akan berdampak. Laki-laki dan singa itu saling menabrak. Hasilnya pasti di benak Yang Dian dan Ned. Mereka hampir ingin memejamkan mata dan tidak melihat betapa kejam akhirnya bagi pria misterius itu. Tapi mereka salah. Pria misterius itu tidak hanya tidak menderita kerugian yang tragis, tetapi juga singa putih yang menggeram kesakitan. Raja Singa Putih itu terlempar ke belakang, dan setengah dari tubuh Han Xiao dipalu ke tanah. Mereka luar biasa setara. Han Xiao memiliki bobot yang lebih ringan. Dia harus mengarahkan kekuatan ke tanah agar tidak dihancurkan. Dengan otot-otot kaki melepaskan energi mereka, Han Xiao melompat keluar dari tanah dan mengayunkan kakinya ke kepala singa putih seperti cambuk. Dengan suara keras, riak muncul di udara. Tengkorak singa putih berubah bentuk dari kekuatan. Seluruh tubuhnya dikirim berguling dan menabrak tanah. Ya Tuhan, Yang Dian dan Ned terpana dengan apa yang mereka lihat. Ukuran mereka lebih dari 10 kali terpisah. Dan singa putih yang menakutkan itu baru saja kehilangan orang misterius ini. Dalam kekuatan, Yang Dian merasakan tenggorokannya mengering. Apa yang dilihatnya terlalu berdampak. Hanya karena dia tidak bisa melakukannya. Bukan berarti orang lain tidak bisa. Dia telah bertarung dengan pugilis lain yang lebih kuat darinya. Dan tak satu pun dari mereka yang mendekati seberapa kuat White Lion King. Namun, pria misterius ini bahkan lebih kuat dari itu. Setelan mekanik apa itu? Saya belum pernah melihat itu sebelumnya, kata Yang Dian. Advertisements. Mata Ned terus menatap lurus ke depan. Tidak melirik Yang Dian. Mungkinkah itu penelitian rahasia dari beberapa organisasi raksasa? Selama mode pertempuran, Viper memberikan peningkatan atribut 78 STR dan 45 Dex, yang membuat dua atribut Han Xiao ini bahkan lebih tinggi daripada White Lion King. Yang lebih mengerikan lagi adalah bahwa kelebihan miliknya dapat lebih meningkatkan atribut dari Viper. Han Xiao telah memperhatikan Yang Dian dan Ned jauh sebelumnya. Tetapi karena dia tidak tahu siapa mereka, dia tidak terlalu peduli tentang itu. Han Xiao melawan Raja Singa Putih Mutan dengan kemarahan yang sangat dekat. Masing-masing pukulan dan tendangannya menghasilkan jumlah kerusakan yang tinggi. Energi mengalir deras dari mini Bonfire Reaction Furnace. Dan jumlah armor yang tinggi melindunginya dari serangan White Lion King. Hanya dengan menggunakan tinju dan kaki adalah limbah total pada semua fungsi yang dimiliki oleh setelan mekanik. Han Xiao telah menyalakan sarung tangan pemanas dan cacing matahari dan menyalakan bulu Raja Singa Putih dengan api, meninggalkan bekas luka bakar di sekujur tubuhnya. Pertarungan mereka mengguncang tanah seperti gempa bumi. Bahkan duo yang menonton dari jauh bisa merasakannya saat mereka menyaksikan pertarungan sengit dengan kagum. Meskipun serangan White Lion King menjadi kuat dan lebih cepat dari waktu ke waktu, Han Xiao masih di atas angin. Dia bisa menghindari sebagian besar serangan karena seberapa gesitnya dia. Dan bahkan bagi mereka yang tidak berhasil dia hindari, mereka tidak bisa menembus jasnya. Duo berniat untuk membantu. Tetapi mereka menyadari bahwa tidak hanya mereka tidak mampu. Mereka mungkin menjadi beban bahkan jika mereka mencoba untuk membantu. Namun,
Mereka bukan jenis yang meninggalkan penyelamat mereka. Jadi mereka berdiri di samping menonton tanpa daya. Keingintahuan dan kekaguman dari pakaian mekanik Han Xiao memenuhi pikiran mereka. Mereka belum pernah melihat atau mendengar negara manapun yang pernah bisa membuat satu unit baju tempur satu unit yang kuat dengan begitu banyak fungsi sebelumnya. Kemajuan planet Aquamarine dalam penelitian jas mekanis selalu kurang di belakang. Rumor mengatakan bahwa hanya negara Theseus yang memiliki prototipe pakaian mekanik exoskeleton. Tetapi mereka berat dan tebal dan tidak dapat meningkatkan kemampuan fisik pengguna. Namun, pakaian mekanik ini jauh melampaui pengetahuan dan pemahaman mereka. Dalam peradaban galaksi, satuan tempur satuan tunggal adalah perlengkapan standar bagi tentara, yang mengurangi kesenjangan antara manusia dan manusia super. Dan itu lebih dari sekadar tawar-menawar bagi para pemain. Viper adalah peralatan sebelumnya. Seharusnya tidak pernah muncul di depan pemain di versi 1.0. Faktanya, tidak ada setelan mekanik yang seharusnya dibuat dalam versi 1.0 dan jelas tidak dimiliki oleh pemain manapun.